assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Nah, jadi seperti biasa ya, hari ini kita jumpa lagi di video aku. Ini udah pusing banget dari beberapa hari nggak ngebolang, jadi stok sayuran udah mulai habis. Nah, aku lihat di kulkas itu yang paling banyak adalah cabai teman-teman. Ini masih ada sisa sayuran satu jenis, jadi ya udah langsung aja kita masak. Yang pertama kita petikin dulu, ini untuk selada airnya kita pisahin dari batang yang udah mulai layu. Nah, ini setelah dipisahin, yang bagus itu dapat sebaskom kecil dan yang udah kuning itu banyak banget. Nah, sebelum aku mulai masak, di sini tuh aku mau nyuci piring dulu karena di wastafel aku udah mulai menumpuk. Jadi kemarin itu banyak banget tamu tapi aku belum sempet buat nyuci piring karena badan itu capek. Nah, setelah itu untuk selada airnya ini aku rendam dulu sebentar di air yang udah aku kasih garam. Biasanya kalau sayuran itu yang tumbuh di air suka ada hewan kecil-kecilnya. Jadi supaya hewan yang kecil-kecil ataupun ulatnya itu mati, makanya kita rendam di air garam dulu sebentar. Kemudian ini aku cuci untuk bikin sambal terasi nanti. Nah, sekarang kita lanjut untuk panaskan minyak dulu. Ini tadi aku udah potong-potong tempe, terus udah aku marinasi juga pakai bumbu, tinggal kita goreng. Oke, sambil nungguin tempe gorengnya matang, ini aku nyambi dengan bersih-bersih. Ada yang sama nggak sih seperti aku? Jadi kalau masak itu yang dikerjain nggak cuma satu pekerjaan. Kalau misalnya goreng-goreng bisa kita tinggal, ini aku nyambi nyuci piring ataupun beresin meja atau kulkas seperti ini. Jadi supaya pas kita kelar masak, pekerjaan itu juga kelar semua. Mungkin yang terakhir itu cuma nyapu lantai. Karena kalau goreng tempe itu bisa kita tinggal ya teman-teman, tapi ya jangan ditinggal ke jauh sih, seperti beres-beres di area dapur sini. Oke, ini tempe goreng aku udah mateng, berwarna kecoklatan, langsung aja kita angkat. Setelah goreng tempe, ini aku lanjut mau goreng selada air atau jukut goreng. Aku penasaran banget dengan menu selada air goreng ini, kira-kira rasanya seperti apa. Soalnya beberapa minggu yang lalu itu berseliweran di FYP aku. Nah, kalau selada airnya udah kering, langsung aja kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kita lanjut dengan gorengan yang kedua. Ini untuk menggorengnya itu kalau bener-bener kering cukup lama ya teman-teman, jadi sampai crispy seperti ini. Selada airnya udah matang, lanjut kita mau bikin sambal. Ini kita goreng semua bumbunya. Gak perlu lama-lama kita goreng. Ini untuk bahan sambal terasinya udah matang, langsung aja kita angkat. Nah, yang terakhir lanjut di sini aku mau bakar terasi dulu. Jadi terasinya itu nggak aku goreng. Supaya tetangga aku itu juga bisa nyium bau terasi bakar teman-teman. Biasanya kan kalau terasi kita bakar aromanya itu sampai ke rumah tetangga. Alhamdulillah semua menu pagi ini tuh udah matang teman-teman. Ini menunya sangatlah sederhana. Ada sambal terasi, ada tempe goreng, terus ada selada air goreng. Nah, selesai masak, di sini aku mau beres-beres dulu di bagian ruang tamu. Ini tuh ruang tamu aku kecil banget, ditambah lagi mainannya Dede Akila besar, jadi kelihatan sempit. Setelah mainannya Dede Akila aku pinggirin, sekarang lanjut aku mau beresin ini bagian lemarinya Dede Akila. Karena kan ini lemarinya itu putih ya teman-teman, jadi gampang banget kotor, apalagi tahu sendirilah itu atasnya nggak dikasih plafon, jadi banyak banget kotoran dari atas itu pada jatuh. Apalagi sekarang itu lagi musim hujan, bahkan disertai angin. Jadi pokoknya ruang tamu ini tuh gampang banget kotor, mulai dari debu-debu, kotoran dari atas yang hitam-hitam itu, terus juga bagian kamar itu juga gampang kotor. Sekarang aku lanjut untuk pindahin dulu ini sepedanya Akila, aku pinggirin karena nanti bagian bawah meja TV ini bakalan aku sapu. Ini tuh bagian TV udah kotor banget teman-teman, kotoran kecil-kecil hitam gitu. Jadi mau aku lap dulu pakai kain karena kan ini kotorannya itu kering ya, jadi nggak belepotan kemana-mana kalau kita lap pakai kain. Nah, ini bagian pojokan juga, ini wifi-nya aku angkat dulu jadi supaya bersih-bersihnya lebih mudah. Pokoknya kalau seminggu aja nggak kita beresin, ini kotornya itu luar biasa. Sebenarnya kalau atapnya itu kita kasih plafon yang seperti di dapur pakai terpal itu mungkin nggak begitu kotor banget ya teman-teman. Tapi karena ruang tamu itu lebih pendek daripada di dapur, jadi kalau kita kasih plafon pasti bakalan lebih engap.
Jadi makanya ini mau kita plafon itu agak maju mundur. Nah kemudian kita lanjut beresin bagian lemari ini. Bedak-bedak itu udah berantakan banget. Ini nggak tahu kenapa senter bisa sampai di sini. Setelah kita beresin, kita lap, kemudian kita susun lagi. Meja TV dan juga lemari udah selesai kita lapin sampai bersih. Sekarang kita lanjut untuk sapu-sapu. Di sini aku nggak ngepel karena kita juga buru-buru mau keluar, mau ke rumah mbakku. Nah bagian ruang tamu udah selesai aku sapu. Ini lanjut nyapu bagian teras depan. Ya kira-kira seperti inilah teman-teman. Kalau rumahnya itu kayu, jadi walaupun kita sapu nggak bersih maksimal, tetap ada bercak-bercak bekas minyak atau bekas apa. Itu biasanya bersihnya ketika aku pel dengan sabun pencuci piring atau Sunlight. Kadang ini baru kita beresin sebentar, yang beres-beres baru duduk aja udah berantakan lagi. Apalagi kalau punya anak kecil itu emang harus rajin-rajin banget pokoknya untuk beres-beres. Ya selesai beres-beres, di sini aku mau sarapan karena masakan tadi juga udah matang semua. Nah untuk selada yang aku goreng tadi, pasti teman-teman penasaran kan rasanya. Ini tuh kriuk. Tapi kalau kering seperti ini sedikit ada rasa pahitnya ya, walaupun kelihatannya nggak gosong. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan aku hari ini. Pokoknya jangan lupa ikutin aku terus di video kegiatan berikutnya. Terima kasih.